Perbedaan orang Australia dan orang Selandia Baru berdasarkan pengalaman saya pribadi yang tinggal di kedua negara tersebut selama kurang lebih 7 tahun terakhir. Saya akan membandingkan karakteristik eh, tabiat penduduk kedua negara, namun tidak berarti saya akan cenderung ke salah satunya. Saya akan mencoba netral, saya akan mencoba seobjektif mungkin dengan tidak menyudutkan atau membela atau memenangkan salah satu kubu ya. Saya ini murni pendapat pribadi saya. Jadi mungkin teman-teman yang selama ini bertanya-tanya apa perbedaan karakteristik orang Australia dan orang Selandia Baru, saya akan jabarkan sedikit di video pendek ini berdasarkan pengalaman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Anu, orang Indonesia yang tinggal dan bekerja di Selandia Baru. Baik, 2018 saya kerja di Australia. Saya pergi ke Australia, tinggal dan bekerja di sana selama kurang lebih 4 tahun. Tahun 2022 saya pulang. Saya merasa sudah cukup dan sudah berhak untuk mengomentari kira-kira tabiat orang Australia itu seperti apa berdasarkan apa yang saya pernah lihat, saya pernah rasakan, saya pernah eh, alami ya. Saya pernah tinggal eh, bekerja bersama mereka, baik itu orang kulit putihnya, aboriginnya saya mengetahui, mengenal beberapa orang gitu. Dan demikian juga ketika saya baru di Selandia Baru, meskipun baru 8 bulan kurang lebih, namun saya merasa saya sudah punya kesimpulan terhadap mereka, tabiat mereka, eh, pembawaan mereka begitu, pola pikir mereka begitu. Yang pertama itu tentu saya akan mengatakan bahwa orang Australia itu hangat. Orang Australia hangat, pembawaan mereka sangat-sangat Inggris. Mereka bertegur sapa, kenal atau tidak kenal mereka akan menyapa. How are you mate? Apa kabarmu? Kawan itu, mate itu menunjukkan kedekatan. Meskipun kita baru ketemu, meskipun kita tidak mengenal, namun mereka akan berusaha menunjukkan kehangatan seperti itu. Orang Australia jarang sekali yang saya temui itu bermuka muram ya, baik itu di perkantoran, baik itu di pekerjaan di ladang ataupun di perbelanjaan, mereka akan menyapa kita sehangat mungkin. Bahkan ketika kita antri untuk membayar belanjaan di kasir, mereka akan cenderung mengalah dengan senyum, dengan menunjukkan senyum, menunjukkan betapa hangatnya mereka. Sementara untuk khusus untuk orang aborigin, mereka cenderung diam, pasif, namun ketika mereka sudah mengenal, mereka akan ramah, mereka akan tersenyum, bertegur sapa dengan kita, akan menanyakan kabar kita, bahkan akan bercanda dengan kita. Tabiat orang Selandia Baru ya yang selanjutnya. Ini agak pendek saja, tidak tidak menyeluruh, hanya tabiat pembawaan mereka ya. Orang Selandia Baru menurut saya cenderung pasif, pendiam, dan tidak peduli dengan eh, tidak peduli dengan orang lain. Artinya mereka cenderung individualis. Individualisme mereka lebih tinggi. Ketika di pusat perbelanjaan, ketika berpapasan di tempat sepi misalnya, wajah ketemu wajah, cuma dua wajah saja yang bertatapan, mereka cenderung diam, tidak menyapa, tidak apalagi menanyakan kabar. Jadi eh, mereka lebih memilih untuk membuang muka atau melihat ke depan saja, tidak menoleh ke sisinya bahwa ada orang yang berpapasan dengan dia. Mereka ada beberapa perkataan dari kenalan yang saya temui di sini, orang Indonesia bilang orang kulit putih Selandia Baru itu agak
mohon maaf rasis ya. Cuman saya tidak saya tidak menafikan hal itu, namun saya juga tidak menggeneralisasi bahwa itu semuanya. Saya mengakui bahwa memang ada ya kecenderungan mereka untuk pasif terhadap orang di luar mereka, kecenderungan untuk mereka lebih eh, menarik diri dari pergaulan antar suku. Di beberapa kota yang saya dapati juga mereka ya lebih memilih bergaul dengan sesama mereka ya. Mungkin itu sebabnya eh, masih ada segregasi ya, masih ada batas antara orang Eropa, kulit putih Eropa dengan orang suku asli Maori. Maori adalah suku asli Selandia Baru. Orang Maori sendiri karena letaknya yang terpencil, orang asli Selandia Baru ini cenderung bukan xenofobik, namun mereka tidak tidak sepaham orang orang aborigin atau bahkan orang suku-suku di Indonesia yang lebih welcome terhadap orang asing ya. Mereka uh, tidak rasis, namun juga tidak begitu apa kalau saya bilang tidak begitu ramah dengan pendatang terutama. Namun setelah beberapa bulan saya bekerja di Selandia Baru, ada beberapa titik eh, lemah yang sebenarnya bisa kita tembus. Pendatang yang ingin lebih dekat dengan orang Maori ini sebenarnya bisa mengamati kira-kira mana nih yang bisa ditembus dari orang Maori ini agar bisa didekati, agar bisa berteman dengan kita. Sebagian orang Maori yang saya pada akhirnya jadi teman saya itu awal mula saya di sini agak menjauh dari saya, agak diam, agak mungkin mengamati dari kejauhan. Oh ini orang mana, dia di sini kerja ini. Saya dekati dengan cara bukan yang pendekatan langsung. Namun saya mencoba memahami dia ketika dia menjaga jarak dengan saya tidak agresif, namun tetap saya ramah, tetap saya mengalah ketika dia menginginkan hal yang menurut saya mungkin melanggar hak saya, namun saya diam. Seperti di kerjaan, dia mau ganti baju misalnya, memakan tempat saya biarkan. Dan itu justru mencuri hati mereka. Gitu. Pengalaman saya, oke lah, saya tahu saya pendatang, saya tidak ada teman, satu-satunya orang Indonesia di kota kecil ini membuat mereka lebih menghargai saya. Jika dibandingkan saya yang agresif, saya mencoba ramah bercanda dengan mereka. Mereka sepertinya bukan tipe orang yang bercanda. Mereka bercanda dengan sesamanya. Dan aksen Maori itu eh seperti orang Indonesia yang sedang berada di lingkungan baru. Mereka menahan intonasi dan itu sangat sulit bagi saya di awal-awal untuk memahami apa yang mereka katakan. Namun kemudian saya, oh ini tabiat mereka seperti ini. Mereka cenderung memakai intonasi yang lembut, lemah. Dan sekarang sebagian besar orang Maori itu ya baik sama saya meskipun sempat terjadi eh bukan gesekan, namun mereka masih meraba-raba ini orang seperti apa. Namun mereka sudah tahu bahwasanya tabiat saya seperti ini, saya juga sudah tahu bagaimana bersikap terhadap mereka. Dan sekarang alhamdulillah saya punya teman orang Maori. Jadi itu dua perbedaan yang mendasar dari tabiat orang Australia dan orang Selandia Baru. Orang kulit putih Australia itu lebih ramah, lebih hangat. Mereka menegur, menyapa di segala situasi, sementara orang Selandia Baru lebih ke urusan-urusan pribadi. Mereka mengurangi yang namanya interaksi dengan orang lain. Namun ada yang bilang bahwasanya orang kulit putih Selandia Baru itu memang katanya harus didekati lebih dulu baru mereka mau terbuka. Sementara yang kedua adalah orang suku asli aborigin tertutup, menarik diri, pendiam, namun
lebih sering terbawa pembawaan orang kulit putih Australia yang ramah ketika sudah kenal. Sementara orang suku asli Maori, mereka diam, intonasi suara mereka sangat kecil, mereka hanya cenderung dengan sesama mereka. Ada yang bilang orang Selandia Baru itu rasis, tersegregasi gitu. Namun sebenarnya tidak juga, tergantung bagaimana kita bergaul dengan mereka. Baik itu saja video pendek dari saya, semoga menambah pengetahuan teman-teman dan pemirsa semuanya. Barangkali ada yang punya saran, kritik, pendapat, masukan, atau sanggahan terhadap pernyataan saya akan dengan senang hati menerima dan menjawab jika ada yang perlu memang dijawab. Sekian, kita ketemu di video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.